Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mulai lagi di pertemuan pelajaran prakarya kelas 9 di kerajinan bahan keras alami dan buatan. Nah, untuk materi hari ini ya, Ibu akan menjelaskan mengenai tentang langkah-langkah yang dikerjakan sebelum membuat kerajinan bahan keras ya. Nah, apa saja langkah-langkah tersebut? Kita bisa lihat, kita bisa buka di buku paket prakarya siswa yang kalian sudah punya di halaman 41 ya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai langkah yang ada di dalam pembuatan kerajinan bahan keras. Kebetulan di halaman 41 ini adalah bahan keras yang akan dibuat adalah dari kayu. Nah, Ibu jelaskan ini, nanti kalian akan mendapatkan materi bagaimana cara membuatnya. Apa saja isi dalam langkah-langkah kerja tersebut ya. Kita perhatikan di situ. Berkarya kerajinan bahan keras, adapun langkah-langkahnya yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan ini berisi identifikasi kebutuhan. Isi identifikasi kebutuhan itu adalah mengenai kenapa kalian sampai ingin membuat kerajinan keras ini. Contohnya misalkan kalau di buku membuat wadah tempat pensil. Nah, karena identifikasi kebutuhannya siswa ini butuh untuk sebagai wadah tempat pensil, lalu di sekitar rumahnya ada kayu atau bambu, sehingga dibuatlah kerajinan tempat pensil tersebut. Nah, lalu kalau kalian kerajinan yang lain, misalkan nanti tuh Ibu tugaskan kalian membuat kerajinan bahan kerasnya lukis kaca. Kenapa kalian ingin membuat lukis kaca? Di identifikasi kebutuhan itu kamu cantumkan. Mungkin karena kamu ingin menghias ruang kelas atau ingin menghias kamar kamu dengan lukisan. Yang berikutnya adalah ide dan gagasan. Ide dan gagasan ini kalian masukkan di dalamnya mengenai kenapa kalian ingin membuat kerajinan ini, didapat dari mana idenya. Nah, misalkan kalian pernah melihat di buku paket atau bisa pernah melihat di video YouTube ya mengenai kerajinan bahan keras. Ternyata menarik dan di rumah ada alat dan bahannya sehingga membuat kalian ingin membuat. Adapun poin yang ada di dalam ide dan gagasan yang pertama adalah kalian tulis alatnya apa saja. Yang kedua, bahan. Lalu yang ketiga, sketsa. Jadi di dalam ide dan gagasan itu wajib digambar sketsanya. Waktu di kelas 7 dan kelas 8, Ibu sudah mengajarkan bagaimana cara membuat langkah-langkah tersebut. Nah, di dalam pelaksanaan pun kalian nanti setelah ide dan gagasan, di dalam pelaksanaan kalian jelaskan apa yang harus dijelaskan, yaitu proses pembuatan ya. Kamu jelaskan bagaimana cara membuat kerajinan bahan keras tersebut. Kalau misalkan membuat tempat pensil dari bambu atau dari kayu, berarti kamu jelaskan langkah pertama, langkah kedua, sampai kepada langkah pembuatannya, dalam proses membuatnya, sampai kepada finishingnya, yaitu sudah finishing dicat, disempurnakan sampai kepada dia bisa digunakan ya. Nah, ini harus kalian buat untuk tugas hari ini ya. Jadi kalian tugas untuk hari ini adalah membuat langkah kerja dimulai dengan ya, pertama perencanaan. Kalimatnya boleh kalian ikuti yang ada di buku, namun disesuaikan dengan
kerajinan yang akan kalian buat. Yang berikutnya ide dan gagasan. Di situ isinya pertama kalian tulis alatnya apa saja. Lalu yang kedua bahannya apa saja. Kalian tulis bahan itu ya ada kaca, kalau misalkan lukis kaca ada cat, ya kan, akrilik. Nah, itu bahan. Mungkin kalau misalkan alat ya kamu sebutin kuas, ya. Lalu kamu sebutin lagi mungkin pembersih untuk membersihkan kacanya biar tidak kotor sebelumnya. Lalu mungkin ada kertas, ya. Ada juga hal-hal yang lain yang diperlukan mungkin pada saat pembuatan. Nah, yang berikutnya kalian harus gambar, harus cantumkan sketsa gambar kerajinan yang akan kamu buat, ya. Kalau kamu buat di tugas itu kan nanti khusus kerajinan lukis kaca. Berarti kamu harus buat sketsa lukis kaca tersebut, ya. Gambarnya apa? Apakah gambar flora atau gambar fauna atau kaligrafi tentang tulisan Nabi Muhammad atau tulisan yang lain, ya, hamdalah, bismillah, ya, itu bebas. Nah, di pelaksanaan kalian juga di dalamnya menuliskan. Nah, di sini nih yang membedakan di dalam tugas yang diketik sama yang ditulis di buku. Kalau ditulis di buku, kalian berarti harus membuat ke penjelasan dari pelaksanaan tersebut. Langkah 1 apa, langkah 2. Jadi proses pembuatannya. Pelaksanaan itu isinya proses pembuatannya, cara membuatnya. Langkah 1, langkah 2 sampai terakhir, sampai finishing, sampai selesai, sampai dicat. Nah, kalau misalkan kamu diketik, itu boleh dibedakan karena kamu boleh mencantumkan gambar dari alat dan bahan, bahkan kepada proses pembuatannya mulai dari langkah 1 sampai langkah berikutnya, langkah terakhir, bahkan sampai kepada pengecatan atau finishingnya. Ya, anak-anak, itu yang akan kalian harus kerjakan di hari ini, di pertemuan ini, ya, untuk kelas 9. Nah, apa saja yang harus kalian serahkan, yaitu upload pada saat kalian sedang mengerjakan, ya, foto kalian pada saat sedang mengerjakan, dan juga tugas yang sudah kalian kerjakan. Bentuknya boleh file, ya, diketik. Ini dikerjakan, langkah kerja ini boleh diketik, atau juga tidak diketik juga boleh, ditulis tangan di buku tulis prakarya, ya. Anak-anak, apabila belum jelas boleh kalian berikan pertanyaan di bagian forum di Google Classroom. Untuk tugas lebih jelasnya kalian bisa lihat di bagian tugas kelas. Kalian buka tugas kelas di pertemuan tanggal hari ini, tanggal 4 September 2020, ya. Nah, sampai di sini, ya, materi yang Ibu jelaskan yaitu mengenai langkah kerja, dan kalian akan membuat langkah kerja ini di kerajinan lukis kaca. Sampai di sini materi hari ini. Apabila ada kata yang salah, Ibu mohon maaf. Semoga kalian jelas dengan penjelasan dari Ibu. Bila ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Dan Ibu akhiri untuk materi hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.